Selamat datang di channel Sinau Sejarah Sesarengan, belajar sejarah dengan santuy dan penuh ketenangan. Kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan paling besar yang ada di Nusantara yang mampu menyatukan Nusantara. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan nasional kedua setelah Sriwijaya. Namun sebelum kita membahas tuntas tentang Majapahit, kita mundur ke belakang sedikit ke kerajaan-kerajaan sebelumnya. Nah, sebelumnya ada kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Pada masa itu, kerajaan Mataram kuno berpindah kekuasaan atau pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mataram kuno yang pindah ke Jawa Timur ini sering disebut sebagai Kerajaan Medang. Nah, dinasti yang berkuasa pada Mataram kuno di Jawa Timur ini adalah dinasti Isyana, yang mana raja terakhirnya itu adalah Raja Dharmawangsa. Dan di bawah kepemimpinan Raja Dharmawangsa ini, Kerajaan Mataram kuno diserang oleh Kerajaan Worawari, yang notabene Kerajaan Worawari ini dibantu oleh Kerajaan Sriwijaya. Maka runtuhlah Kerajaan Mataram kuno ini. Kemudian pecah menjadi dua, yakni Panjalu dengan pusatnya di Daha dan juga ke Jenggala yang pusatnya ada di Kahuripan. Nah, Panjalu yang pusatnya ada di Daha atau Kediri ini, nanti salah satu raja terbesarnya itu adalah Raja Jayabaya. Nah, kemudian raja yang terakhirnya itu adalah Raja Kertajaya. Sedangkan Jenggala yang pusatnya ada di Kahuripan ini, salah satu raja yang paling terkenal itu adalah Raja Erlangga. Pada masa akhir kerajaan Kadiri, tersebutlah di sana ada sebuah daerah yang namanya Tumapel. Nah, daerah ini diketuai atau dikepalai oleh seorang aku yang bernama Tunggul Amatung. Nah, pada saat itu, istri Tunggul Amatung yang bernama Ken Dedes, setelah kematian dari Tunggul Amatung ini, kemudian Ken Dedes menikah dengan Ken Arok, yang mana Ken Arok ini kemudian menjadi penguasa baru di Tumapel, dan dia juga yang kemudian menaklukkan Kertajaya atau Dandang Gendis dari Kediri ini. Nah, kemudian muncullah kemaharajaan baru dengan nama Singasari. Nah, dengan Ken Arok sebagai rajanya. Ken Arok bergelar Raja Wangsa atau Girindra Wangsa. Artinya muncullah wangsa baru, yakni Wangsa Girindra Wangsa. Wangsa ini berkuasa di Singasari dan Majapahit. Nah, Ken Arok sendiri ini memerintah Singasari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pada masa pemerintahannya, yang dijadikan sebagai kota raja itu adalah Tumapel, sedangkan Kediri itu dijadikan sebagai daerah kekuasaan. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan juga Ken Umang. Dari pernikahannya dengan Ken Dedes, dia mempunyai 4 putra. Salah satunya adalah Mahesa Wongteleng. Kemudian dari Ken Umang, dia mendapatkan 4 keturunan. Salah satunya itu adalah Tohjoyo. Nah, kita lihat sedikit bagaimana pergantian kekuasaan di Kerajaan Singosari ini. Setelah Ken Arok wafat, kemudian digantikanlah kedudukannya oleh anak tirinya, hasil dari pernikahan Ken Dedes dengan Tunggul Amatung tadi, yakni Anusapati. Setelah Anusapati kemudian digantikan oleh Tohjoyo. Tohjoyo ini merupakan anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Kemudian setelah Tohjoyo lengser diganti Ranggawuni, yang mana Ranggawuni ini bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia memerintah bersama dengan Mahesa Campaka. Mahesa Campaka ini merupakan anak dari Mahesa Wongteleng. Mahesa Wongteleng tadi itu adalah anak Ken Arok dengan Ken Dedes. Nah, raja yang terakhir dari kerajaan Singosari itu adalah Kertanegara, yang mana Kertanegara ini memiliki 4 putri. 4 putrinya ini dinikahkan dengan Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Mahesa Wongteleng. Jadi bisa dibilang Raden Wijaya ini yang merupakan cikal bakal pendiri Majapahit adalah cicit dari Ken Arok, hasil dari pernikahannya dengan Ken Dedes. Kartanegara ini merupakan raja dari kerajaan Singosari yang sangat terkenal. Ia dalam bidang politik itu mempunyai gagasan perluasan cakrawala mandala keluar Pulau Jawa. Salah satu hal yang dilakukannya itu adalah pernah menyerang Sriwijaya. Dengan ekspedisi yang terkenal itu adalah ekspedisi Pamalayu. Nah, pada masa pemerintahan Kertanegara ini terjadi penyerangan dari Jayakatwang, penguasa Kediri. Jayakatwang menyerang dari 2 arah. Nah, kemudian ketika
Raden Wijaya mengatasi penyerangan yang dari arah utara, Kutaraja diserbu dari selatan. Nah, akhirnya Kertanegara terbunuh dan Singosari dikuasai oleh Jayakatwang. Akhirnya Raden Wijaya melarikan diri ke wilayah Madura. Nah, pada saat itu Adipati Sumenep itu adalah Arya Wiraraja. Dia memberikan saran kepada Raden Wijaya untuk pura-pura menyerah kepada Jayakatwang ini. Akhirnya, setelah ia pura-pura menyerah, ia diberikan daerah di sekitar Sungai Berantas. Nah, dari daerah kecil inilah nanti kemudian berkembang kerajaan Majapahit. Pada perkembangannya, Raden Wijaya ini akhirnya berhasil meruntuhkan kekuasaan Jayakatwang. Setelahnya itu, ia menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu yang terletak di sekitar Sungai Berantas. Lokasi pusat kerajaan Majapahit diperkirakan berada di dekat Trowulan, yang letaknya itu kurang lebih 10 km di sebelah barat daya kota Mojokerto sekarang. Nah, dugaan itu didasarkan atas banyaknya penemuan peninggalan bersejarah di lokasi yang berupa pondasi bangunan, gapura, candi, saluran air, dan juga umpak-umpak rumah. Kata Majapahit disinyalir berasal dari kata buah maja yang rasanya pahit, yang mana buah ini banyak diketemukan di daerah sekitar Mojokerto. Nah, namun secara filosofis kata Majapahit bisa diartikan bahwa dalam mendirikan kerajaan ini Raden Wijaya mengalami kepahitan, artinya penuh dengan perjuangan yang tidak mudah dan disertai dengan pengorbanan. Dalam sejarah Indonesia, periode kerajaan Majapahit ini merupakan suatu periode yang paling mengesankan. Hal ini dikarenakan pada periode itulah di Nusantara terdapat suatu kerajaan besar yang disegani oleh mancanegara dan membawa keharuman nama Indonesia sampai jauh keluar wilayah Indonesia. Bagaimana kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Majapahit? Mari kita bahas satu persatu. Struktur pemerintahan dan susunan birokrasi pada masa kerajaan ini sangat teratur. Kemudian raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan dia memegang otoritas politik tertinggi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, raja itu dibantu oleh pejabat birokrasi dan juga putra dan putri serta kerabat dekat raja. Struktur pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit ini kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Kemudian di bawah raja ada pejabat yang namanya Rakrian Mahamatri Katrini atau posisi ini diduduki oleh putra raja. Kemudian ada juga Dewan Menteri, Rakrian Mantri. Kemudian ada juga Rakrian Mahapati atau Perdana Menteri, serta ada Batara Sapta Prabu atau Dewan Pertimbangan. Biasanya yang memberikan saran-saran dan usul-usul. Kemudian di bawah Rakrian ini, Rakrian Mantri, ada Dharma Diaksa atau pejabat hukum keagamaan. Di bawahnya lagi ada Dharma Upapati atau pejabat khusus keagamaan. Nah, konsep teritorial kerajaan Majapahit ada wilayah yang namanya Negara Agung. Negara Agung ini merupakan ibu kota ya, atau pusat pemerintahan. Kemudian ada wilayah yang disebut sebagai Mancanegara. Ini meliputi Negara Agung yang mendapat pengaruh kebudayaan Jawa, artinya daerah-daerah yang dikuasai oleh Majapahit seperti Jawa, Madura, Bali, Lampung, dan juga Palembang, atau bisa disebut juga sebagai kerajaan vassal. Kemudian ada daerah yang disebut Nusantara. Dia itu tidak mendapatkan pengaruh atau tidak terikat secara kebudayaan, namun mereka tetap harus bayar upeti seperti daerah mancanegara. Kemudian ada juga Mitreka Satata atau Mitra, kerajaan Mitra. Ini bukan daerah vasalnya, tapi kerajaan tetangga yang punya hubungan dengan kerajaan Majapahit atau yang bekerja sama dengan kerajaan Majapahit. Mungkin kalau sekarang semacam ASEAN ya. Nah, Mitreka Satata ini seperti kerajaan Ayutthaya di Thailand, Yewana di Annam, Champa, dan juga Kamboja.
Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana ini memperistri 4 putri dari Raja Kertanegara. Nah, dari pernikahannya dengan keempat putri Kertanegara ini, dia memperoleh 3 keturunan, yakni Jayanegara, kemudian Raja Dewi, dan juga Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya lebih mengutamakan konsolidasi kekuatan dalam kerajaan, di mana orang-orang yang berjasa dalam perjuangan membentuk Majapahit diberikan penghargaan, seperti Adipati Wiraraja tadi. Ia diberi kedudukan yang tinggi atas wilayah Lumajang dan Belambangan. Setelah Raden Wijaya wafat pada 1309 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Jayanegara ini memerintah dari 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Pada masa pemerintahan Jayanegara ini terdapat banyak sekali pemberontakan. Di antaranya ada pemberontakan Ranggalawe yang pecah tahun 1309, kemudian pemberontakan Lembu Sora tahun 1311, pemberontakan Gajah Biru, kemudian disusul pemberontakan Gajah Demung pada tahun 1313, ada juga pemberontakan Nambi yang pada saat itu ia menjabat sebagai Rakrian Patih. Nah, terjadi tahun 1316, kemudian ada pemberontakan Kuti dan Semi pada tahun 1319. Nah, pemberontakan Kuti ini hampir membawa keruntuhan bagi Majapahit karena mereka berhasil menduduki ibu kota Majapahit. Sehingga Jayanegara ini terpaksa melarikan diri ke desa Badender, hanya diikuti oleh sejumlah pasukan Bayangkara atau pasukan pengawal pribadi raja. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Gajah Mada. Berkat kecakapan dari Gajah Mada inilah pemberontakan ini bisa ditumpas. Nah, pada tahun 1328, Jayanegara itu akhirnya meninggal setelah dibunuh oleh tabib kerajaan yang bernama Tanca. Nah, Tanca ini kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Setelah Jayanegara meninggal, kemudian penggantinya adalah saudara perempuannya, dikarenakan Jayanegara ini belum mempunyai keturunan ya. Tribuana Wijaya Tunggadewi merupakan anak Raden Wijaya dengan Putri Gayatri. Pada masa pemerintahan Tribuana ini terjadi pemberontakan di daerah Besuki yang dipimpin oleh Sadeng dan Peta. Ini terjadi tahun 1331 Masehi. Pada saat pemberontakan ini, Ayatada yang merupakan Rakrian Mantri itu sedang sakit. Ia mengusulkan Gajah Mada untuk diangkat sebagai panglima perang dalam menumpas pemberontakan tersebut. Setelah pemberontakan dapat dipadamkan, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Mangkubumi Majapahit menggantikannya. Setelah Gajah Mada menggantikan Aryatada ini, ia mengucapkan sumpah yang namanya Sumpah Tan Amukti Palapa, di mana dalam sumpah tersebut Gajah Mada berjanji tidak akan menikmati gemerlap dunia atau kesenangan dunia sebelum berhasil menyatukan wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit. Nah, pada tahun 1350, Putri Gayatri wafat, sehingga Tribuana Tunggadewi ini kemudian mengundurkan diri sebagai raja. Ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk yang saat itu masih berusia 16 tahun. Pada tahun 1350, Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Nagara. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia didampingi oleh Gajah Mada yang menduduki jabatan Patih Hamengkubumi. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaannya. Nah, ia mempunyai pandangan yang sama dengan Gajah Mada, yakni bercita-cita untuk menyatukan Nusantara. Nah, ini diwujudkan dalam politik persatuan Nusantaranya. Nah, politik persatuan Nusantara dari Hayam Wuruk dan juga Sumpah Palapa dari Gajah Mada ini menjadikan Majapahit berkembang dengan sangat pesat. Dalam waktu beberapa tahun saja untuk mewujudkan Sumpah Palapa, Gajah Mada dapat memimpin pasukan untuk menyerang dan menaklukkan daerah-daerah di Nusantara. Satu persatu daerah yang belum bernaung di bawah Panji Majapahit diserang, ditundukkan, dan dipersatukan oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Daerah yang bisa dikuasai itu meliputi daerah-daerah atau wilayah yang terbentang dari area Indonesia yang sekarang, dimulai dari kawasan Aceh sampai dengan Papua. Dalam buku Negara Kartagama, daerah-daerah yang akhirnya mengakui kedaulatan Majapahit itu meliputi wilayah-wilayah di sekitar Melayu seperti
Jambi, Siak, Minangkabau, Perlak, Lampung, juga daerah yang ada di wilayah Malaka seperti Pahang, Pangkasuka, Tumasik, Kuala Lumpur, kemudian daerah-daerah yang ada di Jawa seperti Daha, Kahuripan, kemudian ada Wongker, ada Tumapel, ada Pamotan, Mataram, Lasem, dan beberapa daerah yang lain. Kemudian daerah bagian timur itu seperti Bali, Bima, wilayah-wilayah Papua Barat, kemudian Makassar, Selayar. Nah, pernah juga serangan dilakukan ke wilayah Sriwijaya. Hanya satu wilayah Jawa yang belum bisa ditaklukkan Majapahit, yakni wilayah Kerajaan Sunda yang ada di Jawa Barat. Nah, dalam masa pemerintahannya ini, Hayam Wuruk sering mengadakan perjalanan keliling daerah-daerah kekuasaannya. Nah, ini dilakukan secara berkala. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Kerajaan Majapahit benar-benar menjadi kerajaan nasional yang mampu mempersatukan Nusantara. Nah, dalam bidang pemerintahannya, kerajaan itu dibagi menjadi 3 tingkat. Ada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang teratur. Ada juga nih pemerintahan daerah yang dibagi menjadi pemerintahan daerah di Jawa dan pemerintahan daerah di luar Jawa. Nah, pemerintahan daerah ini dipimpin oleh bupati, yang mana perannya itu sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang dapat menciptakan kerukunan dan toleransi beragama di antara rakyatnya. Rakyat Majapahit itu menganut agama Hindu dan juga Buddha. Nah, kedua agama ini dapat hidup berdampingan secara damai. Nah, kerukunan itu digambarkan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Dalam kitab tersebut terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk urusan kehidupan beragama dibentuklah Dharma Diaksa. Nah, Dharma Diaksa ini terbagi menjadi 2, yakni Dharma Diaksa Ringkasogatan. Nah, ini untuk mengurusi agama Buddha, dan juga Dharma Diaksa Ringkaisawan yang tugasnya itu mengurusi agama Hindu. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini, masing-masing Dharma Diaksa dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Sang Pamegat. Dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Majapahit banyak menghasilkan karya sastra. Karya sastra yang paling terkenal itu adalah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Kitab Nagara Kertagama ini menunjukkan kemajuan Majapahit di bidang sastra dan juga bisa menjadi sumber sejarah bagi keberadaan Majapahit. Ada juga kitab Sutasoma yang merupakan karya dari Empu Tantular, yang mana dalam kitab ini muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Nah, selain kitab Sutasoma dan juga kitab Nagara Kertagama, ada lagi karya-karya sastra lain seperti kitab Sundayana. Ada juga kitab Pararaton yang mengisahkan tentang Raja-Raja Singosari dan juga Majapahit. Ada kitab Panji Wijayakrama, kitab Usana Bali, dan juga kitab Pamancangah. Nah, selain karya sastra, kita juga bisa melihat peninggalan budayanya seperti candi. Ada Candi Panataran, Candi Sumberjati, Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan berita Mahuan, dalam bukunya yang berjudul Ying Yai, Cengelan, di Majapahit telah banyak bermukim orang-orang asing, baik itu dari Cina, kemudian dari Yawadwipa, kemudian Kamboja, Jambudwipa atau India, Champa, Yawana, Goda, Karnataka. Nah, hal itu menunjukkan bahwa perdagangan di Majapahit sudah ramai. Nah, Mahuan ini menyebutkan bahwa Pelabuhan Tuban merupakan pelabuhan ekspor hasil bumi dari Jawa atau pulau-pulau yang lainnya. Jadi di Tuban ini otomatis pelabuhannya besar ya, yang mana yang diperdagangkan di sana itu seperti beras, lada, garam, rempah-rempah, mutiara juga, kulit penyu, gula, pisang, kayu cendana, kelapa, kapas, sutra, belerang, perak, emas, dan juga ada budak belian ya yang diperdagangkan di sana. Nah, bukti-bukti kemajuan perdagangan Majapahit ini diperkuat dengan ditemukannya relief-relief di Candi Tigawangi dan juga Candi Panataran. Nah, di dalam relief-relief candi tersebut menggambarkan para pedagang dari desa itu sedang memikul hasil bumi yang berupa komoditas yang saya sebutkan tadi tersebut.
Kemudian pada saat itu juga sudah dikenal mata uang, gobong, dan juga kepeng. Bahkan ada sumber yang menyebutkan bahwa rakyat Majapahit itu gemar menabung. Kerajaan Majapahit ini amat menjaga kelancaran lalu lintas perdagangan ya. Jalur-jalurnya juga diperhatikan. Hal tersebut itu untuk mendukung kegiatan perekonomian atau perdagangan. Nah, lalu lintas perdagangan yang penting pada saat itu yaitu sungai. Sungai utamanya pada saat itu adalah Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Brantas. Nah, di daerah pantai juga berkembang perdagangan antar daerah, antar pulau, bahkan perdagangan dengan luar negeri. Dari perdagangan tersebut timbullah kota-kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan pelayaran seperti Surabaya, Gresik, Sedayu, dan juga Tuban. Selain perdagangan, Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan yang mengembangkan pertanian. Nah, ini bisa dilihat dari sistem atau saluran irigasi yang bersifat modern. Kerajaan Majapahit membangun bendungan atau waduk serta kanal-kanal untuk mencegah banjir dan juga mengatasi kekeringan. Ada satu daerah di Jawa yang belum bisa dikuasai oleh Majapahit, yakni Kerajaan Sunda. Nah, untuk menguasainya, Gajah Mada melakukannya secara diplomatis dan kekeluargaan karena sudah diserang 2 kali tapi gagal ya. Nah, pada tahun 1357, Hayam Wuruk itu bermaksud meminang putri dari Sri Baduga yang bernama Dyah Pitaloka atau Citrasmi untuk dijadikan permaisurinya. Lamarannya diterima, kemudian Sri Baduga datang ke Majapahit untuk mengantarkan calon permaisuri. Namun, sesampainya di Majapahit, Raja Pajajaran atau Sunda dan rombongannya ini berkemah di lapangan Bubat. Nah, mereka menunggu jemputan dari Hayam Wuruk. Pada awalnya sih Hayam Wuruk mau menjemput ya, akan tetapi Gajah Mada itu menghendaki agar Dyah Pitaloka diantarkan sendiri oleh Sri Baduga. Nah, ini sebagai tanda bahwa Raja Sunda itu tunduk kepada Majapahit. Nah, namun maksud ini ternyata ditolak oleh Sri Baduga sehingga terjadi pertempuran sengit yang tidak seimbang yang sering disebut sebagai perang Bubat. Nah, di sini Sri Baduga terbunuh bersama para pengikutnya, sedangkan Dyah Pitaloka kemudian bunuh diri di tempat itu juga. Peristiwa di lapangan Bubat ini menyebabkan keretakan hubungan antara Gajah Muruk dan juga Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada wafat pada tahun 1364. Nah, setelah Gajah Mada wafat ini, Hayam Wuruk tidak mendapatkan pemimpin yang semumpuni Gajah Mada, sehingga lama-kelamaan Majapahit itu mengalami kemunduran. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk kemudian mangkat atau meninggal. Ia meninggalkan seorang putri yang bernama Kusuma Wardani. Nah, Kusuma Wardani ini dinikahkan dengan keponakan Hayam Wuruk yang bernama Wikrama Wardana. Jadi sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit dipegang oleh Wikrama Wardana. Setelahnya dipegang oleh Suhita, kemudian setelahnya dipegang oleh Brawijaya I, kemudian ke Brawijaya II, ke Brawijaya ketiga, yang terakhir itu ke Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Pada tahun 1478 ini, Rana Wijaya melancarkan serangan kepada Bre Kertabumi. Dalam peperangan tersebut, Rana Wijaya berhasil membunuh Bre Kertabumi. Ia meninggal di Kedatong. Nah, sepeninggal Hayam Wuruk ini terjadi perebutan kekuasaan antar keturunannya. Ini bisa menjadi salah satu alasan untuk keruntuhan Majapahit ya. Nah, alasan lainnya itu yang menyebabkan Majapahit tentu adalah kurangnya kaderisasi orang-orang yang bisa memegang Majapahit. Kemudian daerah bawahan banyak yang melepaskan diri, mundurnya perekonomian dan perdagangan, kemudian juga masuknya pengaruh Islam ke wilayah Jawa, yang mana disebutkan bahwa Kerajaan Demak pernah menyerang Kerajaan Majapahit yang saat itu dipegang oleh Rana Wijaya. Penyerangan ini dilakukan oleh Pati Unus yang merupakan anak dari Raden Patah. Raden Patah ini sendiri merupakan salah satu anak dari Brawijaya kelima dengan salah seorang putri Palembang. Pengaruh keberadaan Majapahit. Nah, apa sih pengaruhnya keberadaan Majapahit ini? Ternyata Majapahit bisa menyatukan Nusantara. Nah, kemudian dia juga merupakan kerajaan maritim dan sekaligus kerajaan agraris yang bertumpu pada sektor laut dan perdagangan laut dan juga pada sektor pertanian. Nah, di sana dari hasil-hasil peninggalannya itu terdapat banyak stupa atau prasasti yang bisa menjadi destinasi wisata. Nah, ini pengaruhnya. Kemudian ada artikulasi bahasa bijak dari Patih Gajah Mada yang diikuti oleh bangsa Indonesia, yakni Sumpah Palapa. Ada juga
Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menjadi slogan pemersatu bangsa Indonesia saat ini. Nah, demikian tadi materi tentang Kerajaan Majapahit, dimulai dari awal terbentuknya Kerajaan Majapahit, bagaimana kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Majapahit, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan bagaimana masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan di rumah saja, rajin cuci tangan, jaga jarak, jangan jaga kesehatan dan jaga kecerdasan. Tetap semangat generasi muda bangsa Indonesia, salam jas merah. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.